Analis aquaculture. 1. Seorang analis aquaculture diminta untuk mengevaluasi efektivitas sistem bioflok dalam budidaya udang faname. Metode pengukuran yang paling akurat untuk menilai konsentrasi flok mikrobial dalam air adalah A. Spektrofotometri, B. Imhoff-Kohn, C. Dissolved oksigen atau DOO meter, D. Total plate count atau TPC, E. Salinometer. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Imhoff-Kohn adalah metode yang paling akurat dan umum digunakan untuk mengukur konsentrasi flok mikrobial dalam sistem bioflok. Alat ini mengukur volume flok yang mengendap dalam periode waktu tertentu, memberikan indikasi langsung tentang kepadatan flok dalam air. Kita masuk soal berikutnya. 2. Analis aquaculture sedang menganalisis kasus kematian massal pada budidaya ikan lele. Hasil pemeriksaan menunjukkan lesi pada kulit dan insang, serta perilaku ikan yang berenang di permukaan. Diagnosis paling mungkin adalah A. Streptococcus, B. Motile aeromonas septicemia atau MAS, C. Ichthyophthiriasis atau I, D. Columnaris, E. Saprolegniasis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala yang dijelaskan, terutama lesi pada kulit dan insang serta perilaku berenang di permukaan, sangat karakteristik untuk infeksi Ichthyophthirius multifiliis, penyebab penyakit I. Penyakit ini umum terjadi pada budidaya ikan air tawar, termasuk lele. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam upaya meningkatkan produktivitas tambak udang intensif, analis aquaculture merekomendasikan penggunaan probiotik. Mekanisme utama probiotik dalam meningkatkan kualitas air adalah A. Meningkatkan pH air, B. Menurunkan kadar oksigen terlarut, C. Mengoksidasi amonia menjadi nitrat, D. Meningkatkan turbiditas air, E. Mengurangi populasi fitoplankton. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa probiotik dalam aquaculture berperan penting dalam siklus nitrogen, terutama dalam mengoksidasi amonia atau yang beracun bagi udang menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat. Proses ini, yang dikenal sebagai nitrifikasi, sangat penting untuk menjaga kualitas air dalam sistem budidaya intensif. Kita masuk soal berikutnya. 4. Analis aquaculture sedang mengevaluasi efisiensi pakan pada budidaya ikan nila. Rumus yang tepat untuk menghitung feed conversion ratio atau FCR adalah A. FCR sama dengan atau biomasa akhir, biomasa awal, jumlah pakan yang diberikan. B. FCR sama dengan jumlah pakan yang diberikan atau biomasa akhir, biomasa awal. C. FCR sama dengan biomasa akhir, biomasa awal. D. FCR sama dengan jumlah pakan yang diberikan, biomasa akhir. E. FCR sama dengan atau biomasa akhir plus biomasa awal, jumlah pakan yang diberikan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa feed conversion ratio atau FCR adalah ukuran efisiensi konversi pakan menjadi biomasa ikan. Rumus yang benar adalah jumlah pakan yang diberikan dibagi dengan pertambahan biomasa atau biomasa akhir dikurangi biomasa awal. Semakin rendah nilai FCR, semakin efisien penggunaan pakan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam analisis kualitas air tambak udang faname, analis aquaculture menemukan kadar nitrit atau NO2N sebesar 4 mg per liter. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menambahkan kapur untuk meningkatkan pH. B. Meningkatkan aerasi untuk menambah oksigen terlarut. C. Menambahkan garam untuk meningkatkan salinitas. D. Melakukan pergantian air parsial dan menambahkan bakteri nitrifikasi. E. Memberikan pakan dengan kadar protein lebih tinggi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kadar nitrit 4 mg per liter sangat tinggi dan berbahaya bagi udang.
Tindakan paling efektif adalah melakukan pergantian air parsial untuk mengurangi konsentrasi nitrit dan menambahkan bakteri nitrifikasi untuk mempercepat konversi nitrit menjadi nitrat yang kurang beracun. Langkah ini akan membantu menstabilkan siklus nitrogen dalam tambak. Kita masuk soal berikutnya. 6. Analis akuakultur sedang meneliti efektivitas vaksin DNA pada ikan kerapu. Mekanisme kerja utama vaksin DNA dalam meningkatkan imunitas ikan adalah A. Menghasilkan antibodi spesifik secara langsung. B. Menstimulasi produksi sel T memori. C. Menginduksi sel inang untuk memproduksi antigen spesifik. D. Meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag. E. Menonaktifkan patogen secara langsung dalam tubuh ikan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa vaksin DNA bekerja dengan menginduksi sel inang untuk memproduksi antigen spesifik. Plasmid DNA yang mengandung gen pengkode antigen dimasukkan ke dalam sel ikan, kemudian sel tersebut akan memproduksi antigen, memicu respons imun yang lebih komprehensif dan jangka panjang dibandingkan vaksin konvensional. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan rumput laut Capapicus alvarezi, analis akuakultur merekomendasikan penggunaan pupuk. Rasio N/K yang paling sesuai untuk budidaya rumput laut ini adalah A. 5, 1:1. B. 10, 1:5. C. 16, 1:1. D. 20, pukul 10:10. E. 30, pukul 10:10. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rasio N/K 16, 1:1 dianggap optimal untuk pertumbuhan Capapicus alvarezi. Nitrogen atau N dibutuhkan dalam jumlah besar untuk sintesis protein dan pigmen, sementara fosfor atau P dan kalium atau K dibutuhkan dalam jumlah lebih kecil namun tetap penting untuk berbagai proses metabolisme dan osmoregulasi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Analis akuakultur sedang mengevaluasi sistem resirkulasi akuakultur atau RAS untuk budidaya ikan salmon. Parameter kunci yang paling kritis untuk dipantau secara real-time dalam sistem ini adalah A. Suhu air. B. C. Disolvet oksigen atau DO. D. Total amonia nitrogen atau TAN. E. Alkalinitas. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua parameter yang disebutkan penting, disolvet oksigen atau DO adalah parameter paling kritis yang memerlukan pemantauan real-time dalam sistem RAS. Fluktuasi cepat dalam kadar oksigen dapat segera berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup ikan salmon, yang memiliki kebutuhan oksigen tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang analis akuakultur diminta untuk menghitung kapasitas produksi maksimum dari tambak udang intensif. Faktor pembatas utama yang menentukan carrying capacity system adalah A. Luas permukaan tambak. B. Kedalaman air. C. Total amonia nitrogen atau TAN yang dapat ditoleransi. D. Ketersediaan pakan alami. E. Kecepatan pertumbuhan udang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam sistem budidaya udang intensif, total amonia nitrogen atau TAN yang dapat ditoleransi menjadi faktor pembatas utama carrying capacity. Kemampuan sistem untuk mengolah limbah nitrogen menentukan jumlah biomasa maksimum yang dapat diproduksi tanpa menurunkan kualitas air ke tingkat yang membahayakan udang. Kita masuk soal berikutnya. 10. Analis akuakultur sedang meneliti potensi penggunaan mikroalga Haematococcus pluvialis sebagai sumber astaxanthin alami dalam pakan ikan salmon. Metode ekstraksi astaxanthin yang paling efisien adalah A. Ekstraksi pelarut organik. B. Ekstraksi fluida superkritis. C. Ekstraksi ultrasonik. D. Ekstraksi enzimatis. E. Ekstraksi microwave. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ekstraksi fluida superkritis,
terutama menggunakan CO2 superkritis, dianggap sebagai metode paling efisien untuk mengekstrak astaxanthin dari Haematococcus pluvialis. Metode ini memberikan hasil ekstraksi yang tinggi, murni, dan bebas residu pelarut, yang penting untuk aplikasi pakan dalam akuakultur. Kita masuk soal berikutnya.